Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas Kalkulus M akan mempresentasikan materi bab 9 yaitu mengenai deret tak terhingga. Anggota dari kelompok 11 yang pertama yaitu Ragil Satriawan, NIM 14201023. Kemudian yang kedua ada Erik, NIM 15201002. Yang ketiga ada Firda Amalia Nurrahma, NIM 15201005. Yang keempat ada Muhammad Irza Gradia Tama, NIM 15201008. Dan yang terakhir ada Nazla Salwa Salsabila, NIM 15201011. Next. Topik pembahasan yang akan kami bawakan pada presentasi ini yaitu yang pertama ada mengenai intro dari materi, yang kedua mengenai deret pangkat, yang ketiga operasi pada deret pangkat, yang keempat deret Taylor dan Maclaurin, dan yang kelima aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Untuk materi pertama yaitu mengenai intro materi. Selanjutnya, deret tak terhingga. Deret tak terhingga adalah jumlah barisan yang suku-sukunya sebanyak tak terhingga. Biasanya disajikan singkat sebagai sigma K sama dengan U sampai dengan tak hingga UK atau sigma UK. Dengan jumlah parsial ke N, suatu deret adalah N sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai dengan UN sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N UK. Yang kedua, mengenai deret pangkat akan dibawakan oleh Erik. Deret pangkat. Jadi dalam deret pangkat, dalam matematika adalah deret tak terhingga dalam bentuk sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga AN kali X kurang C pangkat N sama dengan A0 tambah A1 kali X kurang C pangkat 1 tambah A2 kali X kurang C pangkat 2 tambah A3 kali X kurang C pangkat 3 tambah dan seterusnya. Dengan AN melambangkan koefisien suku ke N, C adalah konstanta dan X berubah-ubah di sekitar C. Karena alasan ini kadang-kadang deret seperti ini dikatakan berpusat di C. Deret ini biasanya berupa deret Taylor dari suatu fungsi. Lanjut. Pada banyak keadaan C sama dengan 0, contohnya pada deret Maclaurin, dalam hal tersebut deret pangkat mengambil bentuk yang lebih sederhana, yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga AN kali X pangkat N, AN kali X pangkat N sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah A3X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Lanjut. Masuk ke jari-jari konvergensi deret pangkat. Deret pangkat akan bersifat konvergen untuk sejumlah nilai variabel X dan dapat bersifat divergen untuk yang lain. Semua deret pangkat fx dalam pangkat X kurang C akan bersifat konvergen pada X sama dengan C. Nilai yang benar Fc sama dengan A0. Membutuhkan penafsiran ekspresi 0 derajat sama dengan 1. Jika C bukan satu-satunya titik konvergen, maka pasti ada satu bilangan R di mana 0 kurang dari R kurang dari sama dengan tak terhingga. Sedemikian sehingga deret itu menjadi konvergen kapan saja mutlak X kurang C kurang dari R. Divergen bila mana mutlak X kurang C lebih dari R. Bilangan R disebut jari-jari konvergensi. Suatu deret pangkat secara umum dihitung sebagai R sama dengan limit N menuju tak terhingga len F mutlak AN pangkat min 1 per N atau secara ekuivalen R pangkat min 1 limit N menuju tak terhingga
sub mutlak AN pangkat 1 per N. Lanjut. Contoh soalnya, carilah himpunan konvergensi dari sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga X pangkat N per 3 pangkat N. Jadi kita lihat di sini, kita sederhanakan, kita masukkan ke limit N menuju tak terhingga. Jadi bentuknya mutlak X pangkat N tambah 1 per 3 tambah per 3 pangkat N tambah 1 per X pangkat N per 3 pangkat N. Jadi kita sederhanakan menjadi kompleks pecahan. Menjadi limit N menuju X, limit N menuju tak terhingga, mutlak X per 3 sama dengan mutlak X per 3 sama dengan karena tidak ada variabel N pada pernyataan tersebut, di pertanyaan tersebut dianggap konstan. Jadinya limitnya kita hilangin, jadi mutlak X per 3 kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Karena nilai limit harus lebih kecil dari 1. Kemudian kita menggunakan bentuk mutlak X per mutlak 3 kurang dari 1. Kemudian nilai absolut dari suatu bilangan selalu non-negatif. Jadi mutlak X per 3 kurang dari 1. Kemudian kita kalikan kedua ruas pertidaksamaan sama 3, jadi mutlak X kurang dari 3. Maka untuk hasilnya R sama dengan 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi ketiga mengenai operasi pada deret pangkat akan dilanjutkan oleh rekan kami. Ya. Selanjutnya ada operasi pada deret pangkat. Melakukan operasi pada deret pangkat yang diketahui jumlahnya untuk mendapatkan deret pangkat lainnya dan jumlahnya. Jumlah deret pangkat. Deret pangkat sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga AX pangkat N yang merupakan deret geometri dengan suku pertama A dan rasio X mempunyai jumlah SX sama dengan A per 1 dikurang X aksen dengan konvergensi dari 1, X di antara min 1 dan 1. Next. Diferensiasi dan integrasi suku demi suku. Anggaplah sebuah deret pangkat sebagai sebuah suku banyak dengan suku-suku yang tak terhingga banyaknya. Deret ini berperilaku sebagai suku banyak terhadap perintegralan maupun pendiferensialan. Pengerjaan ini dapat dilakukan suku demi suku. Next. Teorema, misalkan Sx adalah jumlah satu deret pangkat pada selang 1, yakni Sx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga AN X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1 X ditambah A2 X kuadrat dan seterusnya. Maka untuk X di dalam selang 1 berlaku yang pertama itu ada operasi turunan, yaitu Sx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga NaN X pangkat N dikurang 1 sama dengan A1 ditambah 2A2 X ditambah 3A3 X kuadrat dan seterusnya. Yang kedua ada operasi integral. Integral dari 0 sampai X STDT sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga AN per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 sama dengan A0 X ditambah A1 per 2A X kuadrat ditambah A2 per 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Next. Contoh soal. Carilah pernyataan deret pangkat untuk fx dan tentukan jari-jari konvergensinya. Masing-masing berhubungan dengan deret suatu geometri.
Contoh soalnya yaitu fx sama dengan 1/1 ditambah x pangkat 3. Penyelesaiannya 1 dikurang 3x ditambah 6x kuadrat dikurang 10x pangkat 3 dan seterusnya dengan konvergensi dari 1, x di antara min 1 dan 1. Dengan mengintegrasikan suku demi suku, maka kita akan memperoleh integral, yaitu integral dari 0 sampai x 1/1 ditambah t sama dengan integral 0 sampai x 1 dt ditambah integral 0 sampai x t dt ditambah integral 0 sampai x r pangkat 3 dt dan seterusnya. Next. Ini min learn 1 ditambah x sama dengan x ditambah x kuadrat per 2 ditambah x pangkat 3 per 3 dan seterusnya dengan konvergensi dari 1 x di antara min 1 dan 1. Jika x kita ganti dengan min x dalam persamaan yang terakhir dan memperkalikan kedua ruas dengan min 1, maka kita akan memperoleh 1 dikurang x sama dengan x dikurang x kuadrat per 2 ditambah x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 4 per 4 dan seterusnya. Untuk materi keempat, mengenai deret Taylor dan Maclaurin, akan dibawakan oleh Nazla. Deret Taylor dan Maclaurin. Misal diketahui suatu fungsi f, misalnya sin x atau ln cos kuadrat x, dapatkah kita menyatakan f sebagai suatu deret pangkat dalam x atau secara lebih umum dalam x kurang a? Secara lebih presisi, dapatkah kita mencari bilangan-bilangan C0, C1, C2, C3, dan seterusnya sedemikian rupa sehingga fx sama dengan C0 ditambah C1, x kurang a ditambah C2, x min a kuadrat ditambah C3, x min a pangkat 3, dan sampai selanjutnya. Kita andaikan pernyataan yang sedemikian ada, maka menurut teorema pada diferensiasi deret ialah f turunan pertama C1 ditambah 2C2 x min a ditambah 3C3 x min A2 ditambah 4C4 x min A3. Lalu turunan kedua 2 faktorial C2 ditambah 3 faktorial C3 x min A ditambah 4 min 3C4 x min A2 sampai seterusnya. Dan turunan ketiga 3 faktorial C3 ditambah 4 faktorial C4 x min A ditambah 5 4 min 3 C5 x min A2 dan sampai seterusnya. Next. Ketika kita substitusikan x sama dengan A dan menyelesaikan untuk C, kita peroleh C0 sama dengan F. C0 sama dengan FA, C1 sama dengan F aksen A, C2 sama dengan F turunan 3A sama dengan 2 faktorial, C4 sama dengan F turunan 3A per 3 faktorial. Dan secara lebih umum, Cn sama dengan F pangkat N dikali A per N faktorial. Next. Secara ringkas dapat dilihat pada teorema ketunggalan, andaikan F memenuhi Fx sama dengan C0 ditambah C1, X kurang A ditambah X kurang A kuadrat ditambah C3 X kurang A pangkat 3, dan seterusnya. Untuk semua X dalam suatu interval di sekitar A, maka Cn sama dengan F pangkat N dikali A per N faktorial. Next. Konvergensi deret Taylor. Jika diberikan fungsi f, dapatkah kita menyatakannya dalam sebuah deret pangkat dalam x min a? Teorema rumus Taylor dengan sisa. Misalkan f fungsi yang diturunkan ke min n ditambah 1, f pangkat n tambah 1x, ada untuk masing-masing x dalam interval terbuka, atau yang mengandung a. Maka untuk masing-masing x dalam I,
adalah fx sama dengan fa ditambah f aksen a x min a ditambah f turunan kedua dikali a per 2 faktorial pangkat x min a kuadrat dan seterusnya ditambah f pangkat n dikali a per n faktorial x min a pangkat n ditambah r nx. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firda. Untuk konvergensi Dirac-Taylor dengan sisa atau galat Rnx diberikan oleh rumus Rnx sama dengan f pangkat n plus 1 kali c dibagi n plus 1 dikalikan dengan x min a pangkat n plus 1 dan c suatu titik antara x dan a. Next. Teorema Taylor. Misalkan f adalah fungsi dengan turunan semua tingkat dalam interval a min r dengan a plus r, Dirac-Taylor-nya menjadi f a tambah f aksen a dikalikan x min a ditambah f double aksen a dibagi 2 faktorial dikali x min a kuadrat plus f triple aksen a dibagikan 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali x min a pangkat 3 dan seterusnya. Menyatakan fungsi f pada interval a min r dengan a plus r jika lim n mendekati tak hingga Rnx sama dengan 0, di mana Rnx adalah sisa dalam rumus Taylor. Yaitu Rnx sama dengan f pangkat n plus 1 kali c per n plus 1 faktorial dikalikan x min a pangkat n plus 1 dan c suatu titik di dalam interval a min r dengan a plus r. Teorema deret binomial untuk sebaran bilangan real P dan untuk x kurang dari 1 plus x pangkat P sama dengan 1 plus matriks P1, x plus matriks P2, x kuadrat plus matriks P3, x pangkat 3 ditambahkan seterusnya. Next. Berikut ada 9 deret Maclaurin yang penting. Silahkan dicatat atau di screenshot. Baik. Selanjutnya ada contoh soal. Carilah deret Taylor dari fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x min 2. Untuk f0 dari fx sama dengan 3x plus 2 plus pangkat 2 plus 4x min 2 yaitu didapatkan min 2. Kemudian untuk turunan pertama didapatkan f aksen 0 sama dengan 4. Kemudian pada turunan kedua didapatkan f double aksen 0 sama dengan 6. Fx sama dengan f0 ditambah x min a pangkat 1 per 1 faktorial dikalikan f aksen a ditambah x min a pangkat 2 per 2 faktorial dikalikan f double aksen a sama dengan min 2 plus x min 0 pangkat 1 per 1 faktorial kali 4 ditambah x min 0 pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan n sama dengan min 2 plus 4x per 1 faktorial ditambah 6x kuadrat per 2 faktorial sama dengan min 2 plus 4x plus 3x kuadrat. Next. Kemudian untuk materi kelima yaitu mengenai aproksimasi Taylor terhadap fungsi akan dibawakan oleh Ragil. Yang pertama, polinomial Taylor order 1, fungsi f dapat diaproksimasikan dekat titik A oleh garis singgungnya melalui titik A, FA. Kita sebut garis tersebut sebagai aproksimasi linear terhadap f dekat A, maka didapatkan P1x FA plus f aksen A, x min A. Polinomial Taylor order n. Aproksimasi linear P1x bekerja dengan baik ketika x dekat A, tetapi kurang baik ketika x tidak berada dekat A. Seperti yang mungkin Anda harapkan, penyembelahan sampai suku-suku
Dengan order lebih tinggi dalam deret Taylor biasanya akan memberikan aproksimasi yang lebih baik. Jadi polinomial kuadrat sebagai berikut. P2X sama dengan FA plus F aksen A X min A plus F double aksen A per 2 X min A kuadrat. Yang tersusun dari 3 suku pertama deret Taylor untuk F akan memberikan aproksimasi yang lebih baik terhadap F ketimbang aproksimasi linear P1X polinomial Taylor order N yang terletak di A adalah Pn X FA plus F aksen A X min A plus F double aksen A per 2 faktorial X min A sampai F pangkat N A per N faktorial X N min A per N. Polinomial Maclaurin. Ketika A sama dengan 0, polinomial Taylor order N menyederhanakan ke polinomial Maclaurin order N yang memberikan aproksimasi berguna secara khusus dekat X sama dengan 0. Fn, Fx, Pn, X, F0 plus F aksen 0, X plus F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat sampai Fn pangkat 0 N faktorial X pangkat N. Galat metode. Pada subbab sebelumnya kita memberikan rumus untuk galat dalam mengaproksimasikan fungsi dengan menggunakan polinomial Taylor-nya. Rumus Taylor dengan suku sisa adalah Fx sama dengan Fa plus F aksen A X min A plus F double aksen A per 2 faktorial X min A kuadrat plus hingga Fna per N faktorial kali X min A pangkat N plus Rnx sama dengan Pnx plus Rnx. Galat atau sisa Rnx diberikan oleh Rnx sama dengan F pangkat N plus 1 kali C per N plus 1 faktorial X min A pangkat N sama dengan 1, di mana C bilangan real antara A dan X. Rumus untuk galat ini dikemukakan oleh Joseph Laurent Lagrange 1736 sampai 1813. Seringkali disebut batas galat Lagrange untuk polinomial Taylor. Ketika A sama dengan 0, rumus Taylor disebut rumus Maclaurin. Alat yang bermanfaat untuk pembatasan harga mutlak Rn. Nilai Rnx persis hampir pasti tidak pernah diperoleh karena kita tidak mengetahui C selain hanya bahwa C terletak dalam suatu interval tertentu. Karena itu tugas kita adalah mencari nilai maksimum harga Rn yang mungkin untuk C dalam interval yang diketahui itu. Untuk melakukan ini secara eksak sering sukar, kita biasanya membatasi diri kita dengan memperoleh batas atas bagus untuk nilai harga Rn, melibatkan penggunaan pertidaksamaan secara bijaksana. Alat utama kita adalah pertidaksamaan segitiga, harga mutlak A plus B kurang dari harga mutlak A plus harga mutlak B, dan fakta bahwa pecahan menjadi semakin besar ketika kita membuat pembilangnya lebih besar atau penyebutnya lebih kecil. Galat perhitungan. Sejauh ini dalam contoh kita telah mengasumsikan bahwa galat perhitungan adalah cukup kecil sehingga kita dapat mengabaikannya. Secara umum kita akan membuat asumsi tersebut dalam buku yang kita gunakan. Terdapat sumber galat yang boleh jadi cukup penting bahkan dalam penggunaan kalkulator. Tinjau perhitungan A plus B1 plus B2 plus B3 hingga Bn. Contoh soal, carilah polinomial Maclaurin order 4 untuk Fx sama dengan E pangkat 2x. Fx E pangkat 2x untuk Fx untuk F0 sama dengan 1, F aksen X sama dengan 2E pangkat 2x, dengan F aksen 0 sama dengan 2, dan F double aksen X 4E pangkat 2x, dan F double aksen 0 sama dengan 4, F turunan Fx turunan ketiga 8E pangkat 2x, dan turunan 3F sama dengan 8. Untuk F
turunan 4, 16E pangkat 2X, dan F turunan 4, 0 sama dengan 16. Fx sama dengan 1 plus 2x plus 4 per 2 faktorial x kuadrat plus 8 per 3 x pangkat 3 plus 16 per 4 x pangkat 4 sama dengan 1 plus 2x plus 2x kuadrat plus 4 per 3 x pangkat 3 plus 2 per 3 x pangkat 4. Sehingga F 0,12 sama dengan 1 plus 2 kali 0,12 plus 2 kali 0,12 pangkat 2 plus 4 per 3 0,12 pangkat 3 plus 2 per 3 0,12 pangkat 4 sehingga menghasilkan 1,2712. Terima kasih.